anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Apa saja organ gerak hewan itu? Yuk kita simak video berikut. Pada pembelajaran organ gerak hewan kali ini, anak-anak akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kemudian alat gerak hewan, fungsi organ gerak, contoh organ gerak hewan dan fungsinya, penggolongan hewan berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dan yang terakhir organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Mengapa sih kalian belajar tentang organ gerak hewan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan kalian belajar tentang gerak hewan. Yang pertama, setelah melihat video ini, kalian dapat menjelaskan sistem gerak pada hewan. Yang kedua, kalian dapat membedakan alat gerak aktif dan pasif dengan benar. Ketiga, kalian dapat mengidentifikasi organ gerak hewan dan fungsinya. Serta yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Semoga bermanfaat. Anak-anak, kita mulai dari alat gerak hewan. Alat gerak hewan itu ada berapa macam? Nah, alat gerak hewan ada dua macam. Yang pertama adalah alat gerak aktif. Mengapa disebut alat gerak aktif? Karena alat gerak aktif ini yang bisa bergerak dengan sendirinya. Alat gerak aktif pada hewan yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot bisa menggerakkan tulang. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif di tubuh hewan adalah tulang. Mengapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Tulang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh otot. Otot dan tulang bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk sistem gerak. Kalian tadi sudah belajar tentang organ gerak hewan. Ada dua, aktif dan pasif. Kerjasama alat gerak pasif dan aktif akan membentuk sistem organ gerak. Jadi, apa fungsi organ gerak pada hewan? Fungsi organ gerak pada hewan dapat membuat hewan berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, terbang, berenang, dan lain-lain. Setelah kalian tadi mempelajari tentang beberapa fungsi organ gerak pada hewan, nah berikut ini kita perhatikan ya contoh-contoh hewan beserta organ gerak dan fungsinya. Kita awali dari ikan. Apa sih alat gerak pada ikan? Nah, ikan memiliki alat gerak sirip. Pada tubuh ikan ada sirip punggung, ada sirip perut, ada juga sirip ekor. Nah, fungsi dari sirip-sirip pada ikan itu adalah untuk membantu ikan berenang. Berikutnya, burung. Seperti kita tahu, burung memiliki alat gerak sayap. Fungsi sayap pada burung digunakan untuk terbang. Untuk hewan ular, nah alat geraknya apa? Nah, ular bergerak dengan menggerakkan otot perutnya. Nah, apa fungsi otot perut pada ular? Fungsinya adalah untuk merayap atau melata. Sedangkan hewan katak memiliki alat gerak kaki. Kaki pada katak digunakan untuk melompat. Contoh organ gerak hewan berikutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki alat gerak berupa sayap. Sayap kupu-kupu berfungsi untuk terbang. Tahukah kalian, meski sayap kupu-kupu tipis, tapi dia bisa menempel dengan kuat. Selanjutnya, kelinci. Kelinci memiliki alat gerak kaki. Kakinya berfungsi untuk melompat. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan lebih kuat daripada kaki depan.
karena dibuat untuk tumpuan saat dia melompat. Kaki depan kelinci berfungsi untuk memegang sesuatu. Oke, selanjutnya kadal. Kadal memiliki alat gerak kaki. Kadal bisa berjalan di darat, memanjat di pohon, dan berenang di air. Jadi, kaki kadal memiliki banyak fungsi. Kemudian belalang. Belalang memiliki alat gerak kaki dan sayap. Kaki dan sayap belalang memiliki fungsi melompat dan terbang. Kaki belalang ada 6. Kalau tidak percaya, hitung sendiri ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak ya penjelasan tentang beberapa contoh hewan beserta alat gerak dan fungsinya. Nah, ternyata hewan-hewan di alam ini ada bermacam-macam dan digolongkan menjadi beberapa jenis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang atau tulang punggung. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, maka hewan dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata, atau ada juga yang menyebut dengan hewan invertebrata. Apakah itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah golongan hewan-hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Apa saja hewan yang termasuk dalam golongan hewan vertebrata? Nah, berikut ini beberapa contoh hewan yang termasuk dalam golongan hewan vertebrata. Antara lain, semua hewan dari golongan burung, kemudian dari golongan ikan, hewan-hewan amfibi, hewan reptil atau hewan melata, dan juga dari kelompok hewan mamalia atau hewan menyusui. Itu semuanya termasuk dalam golongan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, berikutnya hewan avertebrata atau hewan invertebrata. Apa itu yang dimaksud dengan hewan avertebrata? Hewan avertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang punggung. Beberapa contoh hewan yang tergolong dalam hewan avertebrata misalnya dari golongan serangga, kemudian dari golongan siput, kemudian dari golongan cumi-cumi, ubur-ubur, dan juga cacing. Setelah kalian mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan ada dan tidak adanya tulang belakang, atau biasa kita sebut vertebrata dan avertebrata, sekarang kita akan belajar tentang organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pertama, vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Organ gerak hewan vertebrata diantaranya adalah kaki, sirip, sayap, perut, dan ekor. Kalian pasti sudah mengenalkan hewan-hewan ini. Oke, selanjutnya hewan avertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Organ gerak hewan avertebrata diantaranya adalah tentakel. Contoh hewan yang memiliki alat gerak tentakel adalah ubur-ubur dan cumi-cumi. Berikutnya ada siput yang bergerak menggunakan kaki perutnya. Selanjutnya serangga atau belalang, dia bergerak menggunakan sayap dan kaki. Contoh lainnya adalah cacing. Cacing bergerak menggunakan otot perut. Hewan lain
Hewan avertebrata lainnya adalah bintang laut. Bintang laut bergerak menggunakan kaki ambulakral atau kaki yang dijulurkan. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat bintang laut? Pasti sudah kan? Oke. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya.